Hizbullah dan Israel telah terlibat aksi baku tembak hampir setiap hari. Ini bahkan belum termasuk serangan roket dalam jumlah besar yang menandai gelombang serangan baru di mana konflik Gaza hadir sebagai latar belakangnya. Melalui serangan terbaru, Hizbullah menghujani pasukan IDF dengan ratusan roket yang kemudian disusul oleh peringatan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, terkait sasaran baru di Israel. Melihat sikap saling ancam yang berujung serangan besar-besaran, akankah siaga untuk perang baru Arab benar-benar diperlukan kali ini? Roket targetkan Israel Utara. Hizbullah lagi-lagi dilaporkan menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan kurang lebih 100 roket yang diluncurkan. Alhasil, ketegangan kian meningkat, terutama karena serangan tersebut berlangsung dalam skala besar, melalui 4 gelombang terpisah pada tanggal 16 dan 17 Juli. Untuk kalian ketahui, ini adalah tanggapan atas serangan sebelumnya. Tepatnya, ketika IDF merespons dengan serangan terhadap situs Hizbullah di Lebanon Selatan, yang menurut laporan media menewaskan sedikitnya 5 orang. Salvo pertama yang menargetkan Kiryat Shmona, memicu gelombang sirene dan menyebabkan hampir 40 roket ditembakkan ke daerah tersebut. Meskipun Iron Dome berhasil mencegat beberapa, sejumlah bangunan tetap saja terkena dampak dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Times of Israel mengonfirmasi tidak ada korban yang dilaporkan. Kendati demikian, beberapa roket yang gagal ditembak jatuh oleh Iron Dome menghantam kota utara dan menyebabkan kerusakan pada bangunan. Selang beberapa jam, gelombang terpisah dari 10 roket yang ditembakkan dari Lebanon memicu sirene di Galilea Barat yang menurut IDF semuanya mendarat di area terbuka sehingga tidak ada korban cedera yang dikonfirmasi. Selain itu, IDF dalam keterangannya menyebut sekitar 30 roket juga ditembakkan ke arah kawasan Gunung Meron di Galilea Atas. Adapun beberapa dampak roket lainnya hanya memicu kebakaran. Tembakan 60 roket Katyusha. Hizbullah dan Israel kian intensif saling melancarkan serangan. Bahkan upaya saling balas keduanya lebih terlihat seperti rutinitas yang dilakukan hampir setiap hari. Sebelumnya, Kantor Berita Nasional Lebanon mengatakan serangan Israel di selatan pada hari Selasa menewaskan 5 orang, termasuk 3 anak Suriah. Serangan itu menghantam desa Tut dan Kfar Tebnit. Sebagai tanggapan, Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan roket Katyusha ke Israel Utara keesokan harinya. Rekaman video yang dilansir Times of India menunjukkan sistem Iron Dome Israel kewalahan dengan serangan roket tersebut. Apalagi kelompok militan yang didukung Iran mengatakan pihaknya menembakkan lebih dari 60 roket Katyusha yang menargetkan beberapa barak militer Israel di Israel Utara. Setelahnya, Israel kembali menanggapinya dengan balasan yang berhasil menghancurkan infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan. Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, bersumpah bakal menyerang pemukiman-pemukiman baru Israel jika IDF terus menyerang warga sipil di Lebanon. Jika Anda berpikir untuk melancarkan perang di Lebanon, tak ada satupun tang kalian yang akan selamat, kata Nasrallah dalam pidatonya pada peringatan Asyura Islam Rabu 17 Juli kemarin. Serang situs militer Zionis di perbatasan. Kekhawatiran akan terjadinya perang besar-besaran antara Israel dan kelompok perlawanan Lebanon semakin meningkat menyusul terjadinya pertukaran serangan lintas batas. Dalam gelombang serangan terbaru awal pekan ini, penargetan situs militer pun ditingkatkan. Kelompok ini mengklaim bahwa mereka telah menargetkan situs militer dan tentara Israel di dekat perbatasan pada 13 Juli. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip Anadolu, pihak Hizbullah mengatakan bahwa kelompok mereka menargetkan kumpulan tentara musuh di dekat lokasi Hanita dengan rudal Falak, sehingga menghasilkan serangan langsung. Tidak hanya itu, melalui pernyataan terpisah, Hizbullah sekaligus mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menargetkan situs Metula Israel di distrik utara dengan rudal jihad. Rudal jihad di sini merupakan rudal taktis jihad Mughniyeh, yang menurut para pengamat rudal ini diproduksi secara lokal, tidak terarah, dan membawa hulu ledak seberat 120 kg, serta memiliki kemampuan menghancurkan yang signifikan. Khusus serangan kali ini,
Hizbullah menyebutnya sebagai respons terhadap serangan udara Israel sehari sebelumnya. 1 orang dilaporkan tewas di kota perbatasan Mari di Hasbaya di Provinsi Nabatiyeh. Kemudian dalam keterangan lanjutan, Hizbullah menyebut para pejuangnya menargetkan situs Ruwaysat Al-Alam di perbukitan Kafr Shuba di Lebanon yang diduduki IDF dengan roket yang juga menghasilkan serangan langsung. Drone hantam markas komando Divisi 91. Dalam rentetan serangan-serangan terbaru, drone Hizbullah juga ikut menghantam markas komando Divisi 91 Israel di Eilat yang dilaporkan pada 14 Juli lalu. Menurut Al-Mayadin, Hizbullah melakukan 4 operasi di front utara yang dirincikan sebagai berikut. Pertama, pada pukul 10.45, para pejuang menargetkan penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar situs Hadab Yarin dengan meluncurkan roket. Kedua, menanggapi serangan Israel terhadap desa-desa di selatan, khususnya serangan terhadap kota Arnaun dan Al-Qardali. Pejuang perlawanan Islam melakukan operasi udara dengan 1 skuadron drone penyerang di Divisi 91 yang baru dibentuk di Eilat. Serangan tersebut menargetkan lokasi di mana perwira dan tentaranya ditempatkan dan mengakibatkan korban jiwa. Melanjutkan ke sore hari pada pukul 15.10, pejuang Hizbullah kembali menargetkan penempatan tentara pendudukan Israel, namun kali ini sasaran difokuskan di sekitar situs Ruwaysat Al-Alam di perbukitan Kfar Shuba, Lebanon yang diduduki dengan roket Burkan. Terakhir pada pukul 18.05, pejuang perlawanan menargetkan situs Ar-Ramtha di perbukitan Kfar Shuba, Lebanon yang diduduki dengan senjata roket dan menghasilkan serangan langsung. Sejalan dengan itu, Hizbullah secara bersamaan meluncurkan drone Shahed 101, sebuah drone dengan kemampuan manuver tinggi yang sangat sulit dideteksi untuk melawan IDF. Pos-pos militer jadi sasaran. Kembali pada gelombang serangan yang dilaporkan 14 Juli lalu, gerakan perlawanan Hizbullah di Lebanon telah melancarkan 10 operasi yang mereka sebut sebagai serangan mematikan terhadap fasilitas IDF. Sebagaimana dirinci oleh berbagai media, Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah menargetkan pertemuan tentara IDF di dekat barak Beit Hillel, Mayan Baruch, Hanita, dan Tel Shar. Tidak hanya itu, serangan terhadap pemukiman Margaliot juga disebutnya menimbulkan korban jiwa di kalangan pasukan Israel. Seminggu sebelumnya dalam laporan serupa, Hizbullah dilaporkan telah melancarkan 9 serangan pada hari Minggu, di mana saat itu pos-pos militer Israel di bagian utara dan di sepanjang perbatasan Lebanon Israel menjadi target. Berdasarkan keterangan yang dikutip Kompas, kelompok di Lebanon itu menargetkan sekelompok tentara di lokasi Berkat Risha dengan peluru kendali. Akibatnya, tidak hanya tentara yang terdampak, lebih dari itu kebakaran juga dilaporkan, di mana tentara Israel ada yang tewas, sementara beberapa di antaranya diketahui terluka. Dalam pernyataan lain, Hizbullah juga sempat menargetkan peralatan pengawasan di situs Al-Rahab. Dilaporkan, serangan itu tepat mengenai peralatan milik militer Israel secara langsung hingga hancur. Kekerasan lintas batas telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik besar-besaran antara Hizbullah dan Israel. Hizbullah senantiasa mengingatkan konsekuensi invasi apapun ke Lebanon. Sementara di sisi lain, militer Israel justru mengatakan pada bulan Juni lalu bahwa rencana operasional untuk serangan di Lebanon telah disetujui dan divalidasi. Bagaimana pendapat kalian mengenai kemungkinan dari situasi ini?